Ibadah Jumat kita pada hari ini bertepatan dengan 16 Agustus 2024. Besok insya Allah kita bangsa Indonesia akan memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Menurut sejarah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus, sejumlah tokoh bangsa dan banyak dari kalangan umat Islam, baik tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasyim dan juga beberapa tokoh Muhammadiyah, antara lain Profesor Dr. Kahal Muzakir dan juga Ketua Muhammadiyah waktu itu Ki Bagus Hadikusumo, bersepakat untuk adanya dasar negara dan undang-undang dasar negara yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan sebagai permufakatan dari tokoh bangsa Indonesia. Sehari sebelumnya, yaitu 17 Agustus 1945, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dilakukan di sebuah rumah milik seorang keturunan Arab, di mana Bung Karno semalam sebelumnya menginap, dan besoknya pada 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1367 Hijriah. Dan menurut sejarawan, Bung Karno memproklamirkan Indonesia pada bulan Ramadan itu adalah atas usul seorang ulama Muhammadiyah yang berdomisili di Madiun bernama Kiai Haji Abdul Mukti, kakek dari seorang aktivis muda Muslim Adnan Pandu Praja yang pernah menjadi komisioner KPK beberapa waktu lalu. Nah, Bung Karno patut diyakini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu atas saran dari seorang ulama. Beliau mendengar saran dari Kiai Haji Abdul Mukti secara tertulis. Sayang saya belum bisa membaca, namun seorang sejarawan dari Bandung, Profesor Dr. Mansur Suryanegara, meyakini dan beliau memegang kopi dari surat tertulis dari Kiai Haji Abdul Mukti. Inilah sedikit dari jasa umat Islam, namun bisa dipertimbangkan lagi. Ternyata yang mengusulkan warna bendera kebangsaan Indonesia merah putih adalah atas usul seorang ulama lain, Habib Salim Al-Jufri As-Sagaf, pendiri organisasi Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Beliaulah yang mengusulkan pada Bung Karno, dan ini dipersaksikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muktamar NU, menyatakan bahwa itu atas usul Habib Salim Al-Jufri As-Sagaf, pendiri Al-Khairat, yang menyampaikan kepada Maulana Syekh Hasyim Asy'ari menurut penuturannya bahwa itu atas mimpi Habib Salim Al-Jufri As-Sagaf bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan agar warna bendera negaramu merah putih. Kalau urusan bertemu Rasulullah, wallahu a'lam.
Ternyata juga ada peran dari ulama lain, yaitu Sultan Hamid II dari Pontianak yang mengajukan rumusan lambang negara Garuda itu atas usul beliau, yang memang ditunjuk sebagai ketua tim perumus lambang negara, mengusulkan kecuali bagian bawahnya yang ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika waktu itu masih kosong. Inilah sejarah, dan masih banyak lagi, termasuk bisa ditambahkan bendera pusaka merah putih yang dipakai pertama kali dan sekarang masih diserahkan kepada paskibraka, dijahit malam-malam dengan mengumpulkan kain yang berwarna merah dan putih oleh seorang tokoh pemudi Muhammadiyah Nasyatul Aisyah yang bernama Fatmawati, adalah putri dari konsul Muhammadiyah di Bengkulu, Ustadz Hasanuddin. Beliaulah yang menjahit bendera itu. Dan perlu diketahui, Fatmawati, Ibu Fatmawati berkerudung sejak dari Bengkulu, dan sebelum menjadi istri Bung Karno, maka wajar kalau paskibraka juga itu berhijab. Jangan sampai diperintahkan untuk mencopot hijabnya. Ini selain bertentangan dengan syariat, tapi juga bertentangan dengan sejarah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja mengutip sekelumit dari sejarah bangsa ini untuk menegaskan bahwa peran dan jasa umat Islam sangatlah besar bagi republik ini. Jauh sebelum kemerdekaan, berabad-abad lamanya, perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda dipimpin oleh para ulama, para zu'ama dari Aceh hingga Ternate Tidore, yang sebagian waktu itu sudah ada kesultanan Islam yang jumlahnya 73 kesultanan Islam dari Aceh hingga Ternate Tidore, yang secara sukarela dan keikhlasan menyerahkan kekuasaan politiknya kepada republik yang baru. Dan begitu pula perlawanan dan perjuangan kebangsaan Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-20 Indonesia digerakkan oleh ormas-ormas Islam. Syarikat Islam berdiri terlebih dahulu 1911, Muhammadiyah 1912, Al-Wasliyah, Persis, Al-Irsyad, sampai Nahdlatul Ulama tahun 1926. Itu semua menggerakkan perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai mempertahankan kemerdekaan dengan adanya revolusi menghadapi Belanda dan para sekutu, dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia yang pemimpin atau komandannya yang menjadi panglima tertinggi TNI waktu itu, Jenderal Sudirman, berasal dari Hizbul Wathan Muhammadiyah, yaitu Gerakan Kepanduan Muhammadiyah, dan seterusnya. Dan 18 Agustus rapat dari yang semula bernama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang berapat sejak bulan Mei 1945 mengajukan pikiran tentang dasar negara. Akhirnya dibentuk tim kecil yang merumuskan dan menyepakati yang bernama Piagam Jakarta, yang sama dengan Pancasila sekarang, kecuali sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun karena ada keberatan, khususnya sejak 17 Agustus kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sekali lagi di rumah seorang keturunan Arab yang bermarga Martak, ya. Disitulah kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan 26, ya, di rumah seorang keturunan Arab, di mana Bung Karno biasa menginap, ya. Pada 17 Agustus pagi itu, Jumat Ramadan 9 Ramadan 1367 Hijriah, sejarah menyatakan hanya
tokoh-tokoh bangsa yang beragama Islam yang hadir. Dalam sejarah dan dalam foto yang bisa kita baca, tidak ada tokoh agama-agama lain yang ikut serta pada apel proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan rupanya ada pembicaraan, mereka tidak setuju dengan dasar negara Piagam Jakarta yang sudah disepakati 22 Juli, sama dengan Pancasila sekarang, kecuali sila pertamanya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sebenarnya menurut analisa para sejarawan hanya ingin hukum-hukum keluarga Islam, al-ahkam asy-syakhsiyah, al-akhwal asy-syakhsiyah, menyangkut pernikahan, menyangkut perceraian, dan menyangkut waris. Itu yang disebut dengan hukum keluarga, agar diberlakukan pada negara baru. Karena itu sudah menjadi tradisi praktek di kesultanan-kesultanan Islam yang menguasai Nusantara, yang jumlahnya sekitar 73 kesultanan, agar syariat ini jangan dihapus dan diabaikan. Namun karena ada keberatan dari sejumlah tokoh Kristiani dari Indonesia Timur, kalau ini yang diterapkan jadi dasar negara, kami tidak jadi bergabung dengan Republik Baru. Atas kenegarawanan, kearifan, kebijaksanaan dari tokoh Islam yang dilobi oleh Bung Hatta, termasuk ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, Ki Bagus Hadikusumo, rela menghapus 7 kata itu dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang sesungguhnya lebih kuat karena mengandung prinsip akidah Islamiyah, yaitu tauhid. Inilah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 79 tahun kemerdekaan, kita berharap negara Republik Indonesia jangan tercerabut dari akar Islam. Memang kita tidak mengatakan sebagai negara Islam, sebagai negara Piagam Jakarta, tapi tetap sebagai negara Pancasila yang kita yakini sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan dan negara pembuktian. Maka umat Islam Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia ini memiliki tanggung jawab. Namun kita minta, seperti Bung Karno katakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ditambah oleh seorang tokoh umat Islam, pernah menjadi ketua MPR RI, sekarang wakil ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, juga jas hijau. Jangan sekali-kali hapus jasa ulama. Ini yang patut disadari. Maka umat Islam Indonesia pertama dan utama bertanggung jawab untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Jangan diselewengkan dengan pemahaman Pancasila yang keliru dan menyimpang. Yang terakhir ini ada penyimpangan dari Pancasila dan apalagi Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 yang sudah dijadikan sebagai hari konstitusi. Sepatutnya untuk kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Antara lain ada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang mengangkat dan memberhentikan presiden yang menetapkan garis-garis besar haluan negara. Ini dalam perspektif pemikiran politik Islam sama dengan ahlul halli wal aqli. Tapi sekarang sudah diubah, dan kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 sebenarnya telah terjadi penyelewengan dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan turunannya undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Perpres, ada Kepres, maka jadi lengkaplah penyimpangan dan penyelewengan itu. Umat Islam berkewajiban untuk meluruskan kiblat bangsa
antara lain kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan adendum, tentu tentang masa jabatan presiden hanya boleh 2 kali. Yang seterusnya, umat Islam harus memberi perhatian kepada negara bangsa. Jangan kita dihinggapi oleh sikap yang cuek, yang abai, seolah-olah ini urusan orang lain. Dan mereka, ya, terutama yang tidak suka terhadap Islam, yang terpapar dengan Islamofobia, kemudian secara sistematis melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan, dan akhirnya sistem politik kita dikuasai oleh oligarki, sistem ekonomi kita dikuasai oleh oligarki ekonomi, dan kekayaan bangsa dan negara yang luar biasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berada di tangan umat Islam. Inilah antara lain tanggung jawab umat Islam dalam memperingati 79 tahun, berapa tahun pun kemerdekaan RI, untuk tidak melupakan sejarah dan peran besar kita. Namun kita umat Islam harus berpegang teguh apa yang disebut dengan negara Pancasila sebagai darul ahli wasyahada. Tidak perlu diusulkan negara-negara lain, namun kita tidak boleh menjadi tamu di negara sendiri. Astagfirullah, fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ibadallah, ittaqullah fa khairuz zadi taqwa. Sengaja saya memakai sal Palestina sebagai manifestasi dari perasaan dan pikiran terhadap apa yang terjadi di Palestina, khususnya Gaza, yaitu tragedi kemanusiaan akibat genosida oleh Israel atas rakyat Palestina, khususnya yang berada di Gaza. Dan terakhir ini semakin menjadi-jadi. Maka kita umat Islam dan umat lintas agama perlu menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina. Karena menurut sejarah, sekali lagi, yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah rakyat Palestina. Bahkan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia diberikan oleh rakyat Palestina setahun sebelum kemerdekaan itu sendiri, yaitu pada tanggal 6 September 1944, belum 17 Agustus 1945. Rakyat Palestina lewat lisan Mufti Palestina waktu itu, Syekh Ahmad Al-Husaini, Mufti Palestina waktu itu, dari Berlin, Jerman, beliau mengumumkan lewat radio ke seluruh dunia bahwa rakyat Palestina mendukung kemerdekaan Republik Indonesia 6 September 1944, sebelum kita merdeka. Dan setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang pertama sekali mengakui kemerdekaan itu adalah negara-negara Arab, negara-negara Islam, antara lain Mesir, Jordan, Lebanon, dan beberapa negara Islam lain. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan rakyat Indonesia berhutang budi kepada rakyat Palestina. Dan itulah yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya menyelidiki usulan Bung Karno. Kita ingin mewujudkan perdamaian abadi dan menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Israel dari dulu menjajah Palestina. Maka inilah yang harusnya menjadi sikap
pemerintah dan rakyat Indonesia. Maka pada jamaah lewat ARI-BP, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, pada 18 Agustus hari Ahad jam 6 pagi kita akan mengadakan aksi bela Palestina, termasuk memperingati Hari Konstitusi Indonesia tadi itu. Silakan bergabung. Dan selanjutnya pada jam 10 pada hari yang sama 18 Agustus, betulan saya sebagai komite pengarah dari kedua aksi ini, ada aksi besar lagi, unjuk rasa dan unjuk pikiran kita, ya, berada di depan gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, ya, sebagai peringatan Hari Konstitusi, agar kita berharap pemerintah baru, baik DPR, MPR maupun presiden terpilih, menetapkan pemberlakuan kembali, penerapan kembali Undang-Undang Dasar 1945, terutama menekankan tegaknya kedaulatan rakyat. Ini sebagai bentuk dari aspirasi kita. Pada jamaah dari Jakarta Utara ini silakan bergabung sejak jam 6 pagi di kawasan Monas, khususnya Patung Kuda, dan berlanjut jam 10 pagi di depan gedung MPR, DPR dan DPD RI. Dan semoga bangsa ini, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum minal amwat. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan lahir dan batin bagi kami bangsa Indonesia untuk mewujudkan semangat dan makna kemerdekaan secara sejati. Berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjadi hamba-hambamu yang merdeka, dalam arti sesungguhnya, yang hanya tunduk dan patuh kehadiratmu sebagai penjelmaan dari syahadat kami. Dan kami memerdekakan diri dari semua yang melakukan al-fasad, kerusakan-kerusakan di muka bumi, di negeri kita ini, yang hanya ingin menguasai aset nasional untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya. Dan ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mencegahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, sesungguhnya kami berbakti mengabdi kepadamu, dan berilah kami pertolongan. Tunjukkanlah pada kami jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.